kami. Kerbau jantan dari jenis jagat atau kerbau bule. Kami memanggilnya si manis. Hari ini kebetulan bapakku sedang senggang. Jadi kami diajak beliau bermain naik gerobak kerbau ini. Pokoknya asik banget deh. Bolang, dan juga pustaka, Bolang. Banyak bukunya. Waduh, kenapa tuh Pak Tentara? Sepertinya beliau butuh pertolongan. Ya, Pak Sering, kenapa tuh? Ini motor saya terperosok ini. Mana, Pak? Mau ke kampung bawa buku bacaan untuk anak-anak. Anak-anak, tolong bantu Bapak ini ambil buku. Ya, ada mentuanya, nak. Ya. Bolang, tolong bantu Bapak, Bolang. Iya Pak, pasukan bola siap membantu. Nanti gimana untuk motor saya ini? Ada orang kampung yang ambil nanti, yang mentu. Gak apa-apa, gak ada hilang. Oh, nggak hilang. Tenang Pak Tentara, kami akan antarkan Bapak dengan gerobakku ini. Gerobakku ini kan anti lumpur. Motornya ditinggal saja, dijamin aman kok Pak. Bapak di mana? Bapak di depan aja boleh? Ikut ya. Nanti Bolang panggil kawan-kawan semua, ajak baca buku ya. Ya. Kita cari di tempat dingin sana. Ya. Marah mereka urung Bolang. Oh iya, Bapak Tentara ini namanya Pak Sarwin. Beliau adalah seorang babinsa atau bintara pembina desa. Berdinas di Komando Rayon Militer 05 Pantai Cermin, Aceh Barat. Yang mau ternak ikan lele pun ada ini Pak. Yang mau ternak ikan lele. Kata Pak Sarwin, perpustakaan keliling ini merupakan bentuk pengabdian TNI bagi warga di desa kami. Ibu-ibu yang mau... Tujuannya menumbuhkan minat baca, menambah wawasan, dan pengetahuan bagi masyarakat. 2 kali seminggu Pak Sarwin datang ke kampung kami. Soalnya beliau punya lebih dari 1 desa binaan. Jadi waktu kunjungannya digilir dengan daerah lain. Empat buku untuk baca apa? Ayo baca aja. Bukunya ada macam-macam loh. Mulai dari buku cerita bergambar, hingga buku bercocok tanam dan memasak. Wah, aku senang sekali bisa membantu Pak Sarwin. Sekaligus bisa membaca buku seperti ini. Hore, waktunya pulang teman. Sekarang pelajaran telah usai. Mari kita berdoa bersama. Seperti biasa, sebelum pulang, kami selalu berdoa terlebih dahulu. Kata Bu Guru, berdoa wajib dilakukan sebelum melakukan apapun, supaya kegiatan jadi lancar. Perkenalkan teman, ini sekolahku, SD Aleu Kemang yang terletak di Provinsi Ujung Barat, Indonesia. Ya, betul sekali, kami dari Nagrooce Darussalam. Teman, rumahku cukup jauh dari sekolah. Begitu pula dengan rumah guru-guruku ini. Untuk pulang atau berangkat sekolah, kami harus menyeberang sungai dengan rakit seperti ini. Meski arusnya lumayan deras, aku tidak takut. Karena aku kan jago berenang. Ya, gagak ayo, Bu. Mak ketua. Bata. Rakit ini aman kok. Lihat saja, dinaiki beramai-ramai seperti ini, kami bisa selamat sampai ke seberang. Dulu di sini ada jembatannya, tapi sayang, putus diterjang banjir dan angin kencang beberapa bulan lalu.
Bantu doa ya teman, mudah-mudahan jembatannya segera dibangun supaya akses jalan jadi lancar. Jadi makin semangat deh kami pergi ke sekolah. Ayo. Kami berasal dari bumi Serambi Mekah. Tepatnya dari desa Aleo Kemang, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Meskipun nama kecamatannya Pantai Cermin, lokasinya bukan di pantai. Dalam bahasa Aceh, pantai artinya sungai. Alam gagal lah. Ati nak luar ni. Nak luar ni sebab dia rumah. Nak view. Tak gat dalam mentah. Oh, gagal rumah dia cik tau. Aduh dalam mentah tu. Lihat orang jatuh dah. Yang gede. Dia bukan nak juga lah. Ya ampun, siapa sih yang tega merusak sarang burung ini? Ini kan sarang burung manyar, atau dalam bahasa Aceh disebut burung mirik. Mantap bobotnya. Kenapa tuh Bang Aan? Sepertinya sedang kebingungan. Ni bakal ngumpul di channel ni lah. Nyangkanya untuk orang pulang. Padahal bang bantu si bantong. Mangkalon kambing tabu. Kok jahil? Pasti ini ulah anak nakal yang tidak punya kerjaan. Padahal kata guruku, ini merupakan salah satu sarang burung yang paling bagus loh. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, sudah seharusnya kita saling menjaga ya teman, bukannya mengganggunya seperti ini. Kenapa bang? Nyangkanya nuga. Kok jahil? Nah kan, apalagi di dalam sarang ini masih ada beberapa telur burung manyar. Kasihan sekali. Teman, itu dia yang namanya burung manyar jambul kuning. Cantik ya? Kalian tahu tidak kenapa sarang burung manyar bentuknya unik? Itu merupakan cara sang jantan menarik perhatian si betina. Sarang manyar terbuat dari rumput dan serabut daun. Lang, Helmi, Darmawan. Nyo ci kumpul baliknya bu. Tahu baliknya. Jom pak, kamu mau pergi laju? Ya, boleh ya? Ya. Nampaknya orang lah. Teman, nanti sore aku mau latihan kesenian tradisional Aceh. Namanya Rapai bersama teman-teman. Kami biasanya latihan sambil lesehan dengan beralas tikar. Tapi sebelumnya cari daun pandan dulu yuk untuk bahan membuat tikarnya. Ini nih yang namanya daun pandan duri. Panjang-panjangnya daunnya. Harus hati-hati nih motongnya. Jangan sampai duri kecil dan tajam nyangkut di kulit kita. Tanaman ini memang biasa tumbuh di pesisir sungai atau pantai. Itu karena sifatnya yang suka banget dengan daerah lembab. Di beberapa tempat, tumbuhan ini dibudidayakan secara serius. Tapi kalau di desaku, pandan tumbuh liar tersebar di tepi sungai. Kata ibu, daun pandan bagus untuk bahan anyaman karena seratnya panjang, kuat, dan juga lentur. Ulang. Jan, kaji ulang kali. Kaya. Yuk, tidak buang. Ya buang juga lah. Fikir ni. Aku fikir pertama ni. Bersihkan dulu durinya ya sobat, biar aman. Hampir semua rumah di sini memiliki tikar pandan. Itu karena hampir semua ibu-ibunya bisa menganyam. Tapi ibu dan nenekku lah yang paling jago. Sebelum dianyam, daun pandan ini direbus dan dijemur dulu. Nah, kalau sudah jadi, warnanya putih seperti ini. Perhatikan ya, begini cara nganyamnya. Mak, nang kalau tika pegat dengan tika. Nampak. Dia lah tu berubah untuk acara apa ini? Dapat tanya nak acara apa? Oh
iya, aku sampai lupa. Aku kan mau latihan Rafai. Ya boleh. Tiga dah putih. Agak boh. Ibu, aku pinjam tikarnya ya. Maaf kakak-kakak, aku terlambat. Kawan, tari Rapai merupakan kesenian tradisional khas bumi seram di Mekah. Rapai adalah nama alat musiknya yang berbentuk mirip seperti rebana. Dibunyikan dengan cara dipukul. Rapai biasa dimainkan di hari besar Islam atau pesta pernikahan dengan pakaian adat Aceh oleh 5 hingga belasan orang. Semua pemainnya adalah laki-laki. Menyanyinya bisa dengan bahasa Arab atau bahasa Aceh. Yang jelas, syairnya selalu bertemakan tentang agama Islam. Kami harus giat berlatih karena minggu depan ada perlombaan Rapai di tingkat kecamatan. Oh iya, 3 sahabatku Darmawan, Farizal dan Helmi tak ikut karena belum mahir bermain Rapai. Maaf ya sobat, sementara kalian lihat dulu ya. Teman, ke kebun tebu bibiku yuk. Kami mau mengambil air perasannya. Tenang, aku sudah izin ke bibi kok. Boleh om dengan panau. Jangan. Pilih tebu yang berbatang tebal dan panjang ya. Dijamin banyak airnya. Boleh. 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 Pegang. Pegang. Tidak usah banyak, 2 batang sudah cukup kok. Tebu hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Makanya, tanaman yang masuk keluarga rumput ini banyak terdapat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Umur 1 tahun, batang tebu sudah siap dipanen, teman. Tebu banyak dibudidayakan dalam skala besar di Pulau Jawa dan Sumatera untuk memenuhi kebutuhan bahan utama pabrik gula. Gula pasir adalah hasil dari tanaman tebu ini. Lah, ya, lo ya cok benci lah kau. Bau, bergagal lah. Langkah pertama, kupas dulu kulitnya. Tujuannya supaya nanti air perasannya tidak berwarna hitam. Ini potretnya. Harus cermat dan hati-hati sobat, parangnya tajam. Kalau sudah bersih kulit tebunya, sekarang tinggal peras airnya. Teman, alat peras tebu ini kami sebut weng tube. Alat tradisional ini memang sederhana, tapi hasilnya jangan ditanya. Lihat saja, air tebunya mengucur deras begitu. Sobat di rumah pernah minum air tebu tidak? Rasanya pasti manis dan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Tebu mengandung senyawa octacosanil yang berfungsi sebagai anti kolesterol. Manfaat lainnya mengobati flu dan pilek dan juga mengatasi dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh. Oh, cocok banget nih diminum saat udara sedang gerah di siang hari. Tunggu dulu teman, kami bukan mau meminumnya. Air nira ini mau kami bawa pulang untuk dimasak ibu menjadi gula merah. Selamat datang teman di dapur rumahku, tempat kesukaan ibuku tercinta. Maaf, ini enggak kamu ini. Kakak, pergi mana? Eh, Aduh, nampak kan?
Memasak air tebu menjadi gula merah memang agak lama, teman. Bisa berjam-jam tergantung banyaknya air tebu. Itu karena air tebu harus dimasak hingga betul-betul kental. Mama. Tak guna gula, Mak. Ai dah pegang ke gula merah. Tak pegang gula merah tu nyantuk, tak pegang karah ke. Pegang gula merah, pegang di bibirnya orang. Pokoknya pegang karah ya. Ibu tahu saja kami sudah kelaparan. Ini namanya kue kara. Makanan ini juga terbuat dari gula merah yang dicampur adonan tepung. Renyahnya, manis dan gurih lagi. Dia pada di mana kah? Tengah pada. Sudah hampir 3 jam nih masak air niranya. Coba dilihat. Sudah mengental tuh gulanya. Cetakannya unik kan, teman? Terbuat dari daun tebu yang dilingkarkan. Tunggu sampai membeku, baru deh disimpan. Gula nira ini bisa tahan berbulan-bulan loh, teman. Karena kandungan zat gula alaminya tidak mendukung tumbuhnya jamur dan bakteri. Setelah perut terisi, lanjut bertualang lagi yuk. Kami mau bermain garok katok, yaitu permainan kelereng khas Aceh Barat. Tapi sebelum bermain, kita siapkan dulu biji pinang. Biji itulah yang nantinya akan digunakan bermain sebagai kelereng. Oh iya teman, aku ingin berbagi rahasia nih. Cara supaya bisa memanjat pohon dengan mudah. Pertama, taruh tangan seperti ini di pohon. Lalu jepit batang dengan kaki seperti ini dan hap, hap, hap. Pohon pinang setinggi 5 meter pun bukan masalah buatku panjat. Ingat ya teman, supaya kaki tidak licin saat memanjat, tangan harus mencengkeram batangnya dengan kuat. Dan satu lagi kunci rahasianya, tumpuan kaki dibuat senyaman mungkin. Turun loncat. Buah pinangnya sudah cukup, ayo kita pulang. Biji pinangnya sudah siap nih. Ayo kita mulai permainannya. Teman, kata Bu Guru, bermain tak kalah penting loh dibanding belajar. Karena bermain dapat merangsang perkembangan otak, terutama di masa pertumbuhan seperti kita-kita ini. Seperti permainan gatot ini, selain melatih konsentrasi otak, juga mengasah rasa ketika memainkan biji pinang. Tapi ingat, bermainnya jangan sampai lupa waktu ya. Lihat nih aksiku bermain gatot. Teman di rumah boleh dong mencobanya bersama kawan-kawan kalian. Sampai di sini perjumpaan kita teman. Terus saksikan cerita si Bolang dari seluruh Indonesia ya. Salam cinta Indonesia dari bumi Aceh Barat.